Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas satu topik penting dan menarik, praktis dan sederhana, serta bersifat umum, oleh karena merupakan bagian dari respon tanggapan terhadap berita yang sedang viral akhir-akhir ini, khususnya terkait dengan sesama rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau pendeta. Ulasan ini saya beri judul Pernyataan Tegas Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua. Pemuka agama yang menyebut almarhum Brigadir Joshua melakukan pelecehan kepada PC kesurupan roh. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan terkait dengan hal ini, mari pertama-tama kita simak dan saksikan dulu pernyataan tegas dan jelas, singkat, praktis, padat, sederhana dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin berikut ini. Saya akan siapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak dan perhatikan bersama. Soal pemuka agama begini, pemuka agama ini belum tentu orangnya benar. Karena bisa saja dia misalnya selama ini dapat perpuluhan, kita kan tidak tahu, kita menduga ya, bisa saja katanya jangan-jangan. Nah ketika kehilangan jemaat bisa juga mengalami kerugian material dan imaterial. Tetapi kalau pemuka agama bertindak layaknya penasihat hukum, maka menurut saya tanggalkan jubah keagamanmu, turunlah menjadi pengacara. Untuk bisa menjadi penasihat hukum, maka pertama sarjana hukum, kedua ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, habis itu ujian, habis itu disumpah, punya berita acara sumpah, punya kartu anggota organisasi, maka jadilah pembela Verdi Sambo. Tetapi kalau dia pemuka agama dengan title misalnya STH atau apapun namanya atau sarjana agama, tapi berlaku seperti pembela dan sudah berani menjustifikasi bahwa almarhum katanya memperkosa, berarti dia kesurupan roh. Ada roh yang masuk ke dia dan roh itu berbicara, pelakunya adalah almarhum gitu. Jadi oleh karena itu kita doakan dia supaya dia tidak terus-menerus kesurupan roh. Baik Bapak Ibu Saudara, itu tadi pernyataan singkat dari Bapak Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua. Terus terang, saya sebenarnya merasa malu melihat kredibilitas dan integritas dari seorang bernama Kamarudin Simanjuntak. Bahkan ada hal yang berbeda saya lihat dari pengacara-pengacara lain. Bukan dengan maksud dan tujuan mengkultuskan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Tetapi beliau sering mewarnai perkataannya, pernyataannya dengan mengutip bagian firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat spesial di hati saya. Dan beliau adalah seorang pengacara yang tidak mengenal apa yang namanya kompromi. Bahkan beliau yang mempopulerkan ke publik tentang adanya ungkapan jangan lupa doanya. Doa yang dimaksud bukan terkait dengan kita berdoa, tapi doa yang lain. Jangan lupa doanya, artinya dorongan amplopnya. Beliau adalah salah seorang pengacara yang berkata tidak kepada hal yang demikian kalau dengan maksud dan tujuan untuk membelokkan keadilan dan kebenaran serta kejujuran. Beliau selalu berkomitmen bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran sekaligus kemanfaatan hukum itu
benar-benar dinikmati dan dialami oleh orang yang memang sepantasnya atau seharusnya menikmatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi Bapak Kamarudin Simanjuntak berkata begini, pemuka agama itu belum tentu orangnya benar. Saya dengan terbuka mengatakan kepada kita saat ini, memang jabatan atau sebutan dalam kerohanian, hal itu tidak memberikan jaminan apakah hidup kita benar. Bahkan kalau kita jujur dan terbuka, mengakui segala keberadaan dan kekurangan kelemahan kita, seringkali ada banyak di antara kita bersembunyi di balik dari kedok jabatan-jabatan kerohanian, tanpa saya bermaksud melecehkan atau merendahkan jabatan kerohanian, apakah itu pastor, pendeta, penatua, gembala. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, Yesus memilih 12 murid. Dari ke-12 murid itu ada juga ternyata seorang yang bernama pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Bahkan Yesus sendiri yang mengajar Yudas Iskariot. Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan kepada Yudas Iskariot. Yesus menunjukkan bagaimana berbagai mujizat terjadi, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang kusta menjadi tahir, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi Yudas Iskariot tidak pernah sungguh-sungguh membuka hati pikirannya untuk sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai Lord Kurios, sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Beliau seringkali mengungkapkan Yesus itu hanya sebatas guru, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam konteks ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak memiliki kepekaan, kalau kita tidak sungguh-sungguh berbenah, berjaga-jaga dan waspada, jabatan sebagai pemuka agama dalam konteks kekristenan, saya maksud di sini, hal itu tidak menjamin kita hidup lurus dan benar di mata Tuhan. Tetapi di sisi lain perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, ada orang itu punya kehidupan, memulai dengan baik, memulai dengan benar, memulai dengan tulus dan sungguh-sungguh. Tapi oleh karena ini dan itu, oleh karena pengaruh ini dan itu, bisa saja mulai terkontaminasi, tercemar. Bisa saja menjadi ikut arus. Bisa saja menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tidak benar-benar sungguh-sungguh menjaga hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran yang tidak dijaga dengan baik nanti akan melontarkan pernyataan, komentar, ucapan-ucapan yang tidak benar juga. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada kita, sebelum saya tadi live, saya menonton ulasan dari sang debaters. Beliau menyampaikan satu penjelasan yang kelihatannya masuk akal Bapak Ibu Saudara. Beliau berkata begini, seorang pendeta besar, pendeta artis, seorang hamba Tuhan besar, mau datang ke tempat kediaman atau ke rumah dari orang tua almarhum Brigadir Joshua, sekaligus juga mau berkunjung ke makam almarhum Brigadir Joshua. Memang konteksnya bukan famili, bukan keluarga, bukan juga pendeta dari orang tua almarhum Brigadir Joshua. Sebenarnya kita berupaya untuk berpikir positif terkait dengan hal ini. Yang mengucapkan belasungkawa, mengucapkan turut berduka cita, mendoakan, memberikan kata-kata penghiburan. Kelihatannya dari segi luar itu bagus. Tetapi sang debaters membuat satu ulasan. Ada apa sampai seorang pendeta besar datang ke rumah kediaman dari orang tua almarhum Brigadir Joshua? Beliau berkata patut diduga atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi. Ada maksud-maksud yang lain yang memang tidak terlihat secara eksplisit, tapi paling tidak indikasi dan tanda-tanda itu ada.
Saya mengatakan ada tanda-tanda itu. Apa buktinya? Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan dalam pembahasan sebelumnya, di mana Bapak Martin Lucas Simanjuntak yang merupakan bagian dari tim pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua berkata, ada seorang pendeta besar yang punya kemauan, kerinduan, membuka akses, membuka jalan, bagaimana supaya keluarga dari almarhum Brigadir Joshua bisa bertemu dengan FS dan PC, tetapi tidak boleh didampingi oleh advokat, pengacara, atau wartawan. Nah, dari sini saya tidak tahu apa yang dimaksud, apa tujuannya, apa yang ingin dicapai. Atau jangan-jangan, ini jangan-jangan, jadi tidak ada kepastian. Patut diduga ada yang mengutus ke sana. Dan memang kalau saya melihat apa yang coba untuk dijembatani bagaimana supaya bertemu, itu tidak terjadi, tidak terrealisasi. Maka muncullah komentar yang membuat kegaduhan itu tersebut. Di mana beliau mencoba mengarahkan audiens, pendengar, atau siapapun yang menyaksikan dan mendengarkannya, supaya kelihatan masuk akal apa yang diperbuat oleh FS dan PC. Dan sekaligus keluarga harus bisa menerima kematian dari Brigadir Joshua, oleh karena memang kalau didasari dengan adanya pelecehan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat peralihan dari apa yang dibahas atau dianalisis dari sang debaters. Beliau berkata begini, dan saya memang sudah membahas dalam bagian sebelumnya, di mana Bapak Ibu Saudara, ketika di depan makam almarhum Brigadir Joshua, Pendeta Gilbert Lumoindong yang pemuka agama ini, pendeta besar ini, public figure ini, dia berdoa di sana, di mana isi doanya itu sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwa almarhum Brigadir Joshua seorang yang setia kepada Yesus sampai pada akhirnya, seorang yang baik dan mencintai Yesus. Masih banyak lagi dia ngomong. Tetapi di berikutnya dia mengungkapkan pernyataan yang berbeda, bertolak belakang dengan apa yang menjadi isi doanya ketika di depan makam dari almarhum Brigadir Joshua. Sampai beliau berkata bahwa memang ada sesuatu yang terjadi yang melukai harkat dan martabat dari keluarga FS dan PC di Magelang, yaitu adanya pelecehan yang kelihatannya, kesannya, karena ada kata betul dan sebetulnya diungkapkan oleh pemuka agama yang tersohor ini, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Itu terjadi di Magelang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita, bagaimana sebenarnya kita ini sebagai orang-orang percaya, khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau katakan dengan tegas, semuanya ini tidak akan terjadi kalau kita membangun satu prinsip kehidupan, di mana kita memilih takut akan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kemunafikan, sandiwara, kepalsuan itu akan stop dan berhenti ketika kita sudah menempatkan roh takut akan Tuhan lebih tinggi daripada segala-galanya. Dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai seorang pengacara yang bisa berpengaruh dan bisa menyatakan kebenaran oleh karena didasari pertama-tama adanya takut akan Tuhan. Ini penting. Dan yang kedua, kita ini perlu jelas. Jangan sampai abu-abu. Jangan sampai kita maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar membela yang salah. Oleh karena ujung-ujungnya barangkali patut diduga oleh karena hepeng, duit, uang, money. Jangan sampai hal itu membuat kita jadi silau
membuat kita hanya berkata-kata pintar, berkata-kata fasih, beretorika indah, tapi ternyata bobotnya sama sekali kita sudah gagal di mata Tuhan. Mari sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita belajar untuk mendapatkan berhasil di mata Tuhan lebih tinggi daripada di atas segala-galanya. Saya tertarik dengan seorang nabi. Beliau nabi besar, yaitu bernama Yeremia. Yeremia itu kurang lebih melayani bangsa Israel, memperingatkan bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, suka memberontak selama 40 tahun. Tapi satu orang pun tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertobat dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata bahwa Yeremia adalah hamba yang dicintai dan dikasihinya. Nabi yang diutusnya melaksanakan kehendak Bapa. Kenapa demikian? Karena memang Yeremia tetap menyuarakan apa yang benar di mata Tuhan, dan Tuhan taruhkan firman itu dalam mulutnya, dan dia menyampaikan firman itu sebagaimana seharusnya dengan tegak berdiri dalam kebenaran. Itulah seorang Yeremia. Makanya Matius 5:37 ini perlu diingat oleh setiap kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pastor, pendeta, pendatua, gembala, termasuk juga tubuh Kristus, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Apa itu? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan sampai kita ini berkamuflase. Jangan sampai kita ini bisa membangun sandiwara secara sempurna. Karena sebelum kita bertutur kata, sebelum kita berucap, saya mau ingatkan kembali, Tuhan sudah tahu apa yang paling dalam di hati kita masing-masing. Itu sebabnya mari kita arahkan hidup kita, supaya hidup kita ini jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan melukai hati orang lain, jangan sembarangan mempermainkan perasaan orang lain yang sedang bersedih dan berduka dengan ucapan-ucapan kita hanya demi membela orang yang sudah tukang bohong. Bukankah mereka tukang bohong? Merekayasa kasus dari sejak di Duren 3. Dikatakan ada pengancaman, dikatakan ada rencana pembunuhan, dikatakan ada di sana pelecehan. Padahal tidak ada, karena sudah dihentikan penyelidikannya dihentikan. Berpindah dari Duren 3 ke Magelang. Di Magelang pun tidak ada visum, tidak ada CCTV. Kenapa tidak dilaporkan kepada divisi Propam di sekitar sana, di provinsi sana? Kenapa masih tetap juga bisa bersama-sama pula? Banyak hal yang perlu kita pikirkan. Tetapi saya patut menduga, ini menduga ya, jangan-jangan sebelum Pendeta Gilbert Lumoindong, pemuka agama yang besar ini, menyampaikan pernyataannya yang sudah di take down di kanal YouTube-nya, Pendeta Gilbert Lumoindong, yang punya subscriber 800.000 lebih. Saudara dikasih Tuhan, jangan-jangan sudah datang dulu, bertemu dengan FS sama PC, dan dibuat lagi gayanya pura-pura nangis. Seperti yang ke LPSK, ke Kompolnas, dan ke tempat-tempat lain. Jangan-jangan juga kepada Pak Kapolri juga. Beliau juga pura-pura menangis. Supaya yakin orang terenyuh. Supaya orang percaya dengan apa yang dikatakan. Tapi ternyata diprank semua. Termasuk juga mantan pengacara dari Putri Chandrawati. Siapa itu? Petra Jenia. Dia juga ikut diprank. Jadi, kalau segala sesuatu sudah dimulai dengan kebohongan, maka untuk membela diri akan membangun kebohongan-kebohongan lain. Itu yang seringkali terjadi. Sama seperti Daud. Ketika Daud berzina dengan istri Uria bernama Betseba, maka dia membangun kebohongan. Dia suruh pulang Uria. Supaya Uria itu pergi pulang ke rumahnya. Maka anak yang dikandung oleh Betseba itu nanti akan disebut anak dari Uria. Jadi kebohongan pertama, dosa pertama ada, dosa perzinahan pertama ada, maka muncul lagi strategi lain. Di
dibuat mabuk supaya pulang. Ternyata nggak pulang. Dia seorang prajurit yang tetap konsisten. Bagaimana dia bisa bersenang-senang dengan istrinya, sedangkan pasukan sedang ada di garis depan, sedang dalam peperangan yang sengit. Apa berikutnya? Ketika tidak jadi pulang, maka Daud pun mengatur strategi, memberikan pesan kepada Yoab supaya ditempatkan di garis yang paling depan dan dibiarkan berjuang sendiri sehingga mati dibunuh oleh musuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang sudah memulai sesuatu dengan dasar yang salah, maka berikutnya akan mengikuti hal-hal yang salah. Itu secara Alkitab demikian. Dan saya tahu Pendeta Gilbert Lumindong lebih tahu dari saya karena beliau lebih senior, bahkan dipakai Tuhan di mana-mana. Hebat, luar biasa, KKR di mana-mana. Beliau lebih hebat, lebih tahu itu. Kebohongan itu kalau dimulai dengan kebohongan, maka akan membangun kebohongan-kebohongan lain. Paling tidak saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi paling tidak bertindaklah objektif. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu yang tidak jelas menjadi sesuatu yang pasti hanya dari satu pihak. Kenapa hal ini penting? Karena firman Tuhan juga berkata, suatu perkara kelihatan benar kalau didengarkan dari satu pihak. Tapi akan terujilah perkataan dari orang yang pertama ini ketika sudah didengarkan dari pihak lain. Dalam hal ini Brigadir Joshua, yang notabene almarhum Brigadir Joshua tidak bisa membela diri karena beliau sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal. Jadi kita sangat tidak pantas kalau kita memfitnah orang mati karena dia tidak bisa membela diri. Coba bayangkan kalau misalnya almarhum Brigadir Joshua itu hidup, akan lain ceritanya semua ini. Akan lain. Bahkan bisa lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini? Ada ayat firman Tuhan berkata begini, dan ini menjadi perhatian bagi kita. Ada orang yang sering berkata begini, hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Benar. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara membaca dalam Alkitab bahwa ternyata hidup kita ini bisa dikuasai oleh sesuatu yang lain? Saya bacakan ayat untuk kita. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan baik. Ternyata selain Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, hati-hati diri kita ini secara pribadi. Hidup kita ini ternyata dikuasai oleh lidah. Lidah itu berbicara terkait dengan perkataan atau ucapan. Siapa suka menggemakannya, memfungsikannya, mengungkapkannya tanpa terkontrol, tanpa terkendali seperti dari 9 rasa buah roh yang terakhir penguasaan diri, akan memakan buahnya. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Saya terus terang sangat prihatin. Kenapa sangat prihatin? Karena pengacara Kamarudin Simanjuntak lebih hebat daripada kita sebagai pastor, penatua, pendeta, gembala. Sekalipun saya tidak katakan semuanya. Tapi dengan kritikan, masukan, nasihat yang diberikan oleh mereka, sebenarnya kita sudah harus malu. Bukan berarti kita tidak boleh dinasihati oleh siapapun. Tapi sebenarnya kita yang harus memberikan wejangan, masukan, nasihat kepada mereka. Supaya mereka tetap berjalan dalam koridor kebenaran. Memperjuangkan apa yang benar. Bukan maju tak gentar membela yang bayar. Tapi maju tak gentar membela yang benar. Itulah Bapak Kamarudin Simanjuntak. Saya secara pribadi merasa malu dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Beliau seringkali didekati oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dari dulu. Sampai kepada kasus ini juga. Tapi beliau tidak pernah menjalankan apa yang namanya kehidupan yang kompromi. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ini salah satu ayat favorit beliau. Yang seringkali didengungkan di dalam berbagai peluang kesempatan. Beliau diwawancara, apakah itu
media nasional atau media sosial. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Kamarudin Simanjuntak berkata begini, pemuka agama bertindak layaknya penasihat hukum. Maka tanggalkanlah jubah keagamaanmu. Bayangkan, kalau sudah mau berperan sebagai penasihat hukum, pembela FS dan PC misalnya, ya sudah, kuliah dulu, sarjana hukum. Tadi beliau sudah menjelaskan. Ada keanggotaannya dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan begini, tetapi kalau tetap sebagai posisi pemuka agama, dan beliau berkata menjustifikasi bahwa almarhum Brigadir Joshua melakukan pelecehan, hal yang tidak pantas kepada PC di Magelang, maka beliau berkata, ada roh yang berbicara kepada dia. Makanya beliau katakan kesurupan roh. Bayangkan kalau pengacara berkata demikian kepada pendeta, sudah sangat memalukan. Kita sudah kalah dalam kesaksian. Masa pendeta disebutkan kerasukan roh atau kesurupan roh, bukan kepenuhan Roh Kudus. Kalau kepenuhan Roh Kudus berarti membuat diri kita tertib, membuat diri kita punya kontrol diri, penguasaan diri. Karena itu buah dari Roh Kudus. Tapi kesurupan roh yang dimaksud berarti roh gentayangan. Apakah memang demikian? Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, bisa saja kita digoda dan dibujuk rayu. Sama seperti Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sebentar lagi kita akan ke Yerusalem. Di sana saya akan disiksa, di sana aku akan dipukuli, di sana aku akan dipaku tangan dan kaki, dimahkotai duri, di sana aku akan mati. Dan pada hari ketiga akan bangkit, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tapi apa kata Simon Petrus? Jauhlah daripadamu seperti itu. Dijauhkan Tuhan daripadamu seperti itu. Maka Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bayangkan, apakah Simon Petrus iblis? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Simon Petrus adalah murid dari Yesus. Tapi pikirannya yang dimunculkan dengan perkataannya, dia dipakai oleh alat iblis untuk menghalangi rencana Allah di mana Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau kita ini tidak waspada, kita ini bisa dipakai oleh sesuatu yang lain, kesurupan yang lain, kalau kita ini tidak waspada. Apalagi kalau sudah diwarnai dengan cinta akan uang. Apalagi kalau sudah menjadi hamba uang. Apalagi kalau sudah ada tarif, kalau diundang khotbah. Saya jelaskan saat ini Bapak Ibu Saudara. Tolong diberikan masukan kepada pastor, pendeta, penatua, gembala di mana kita berada. Kalau ada pastor, penatua, pendeta, gembala kita seperti itu. Kalau mau diundang KKR, diundang pelayanan ke gereja lain, harus ditentukan tarifnya sekian puluh juta. Hotel lagi, ini lagi, ini lagi. Saya kasih tahu itu bukan hamba Tuhan. Itu hamba uang. Saya tidak sedang menuduh seseorang di sini. Tidak. Tapi kalau ada pendeta demikian, saya kasih tahu, dia bukan hamba Tuhan. Dia adalah hamba uang. Cinta uang. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati-hati kita ini Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Iya. Saya baca dulu. Ada itu Marida Marbun. Mantap Pak Pendeta Berton. Maju terus memberikan kritikan yang membangun. Musnahkan pendeta-pendeta yang jadi nabi-nabi palsu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya kalau saya berulang-ulang. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara ikuti kronologis mulai Pendeta Gilbert Lumendong bertemu dengan keluarga. Bagaimana sudah mulai beliau menyampaikan di sana sekalipun tidak kita kelihatan temukan di media pernyataan langsung dari Pendeta Gilbert, tapi dari keluarga yang disampaikan kepada Bapak Martin Lucas Simanjuntak yang berkata, saya akan mengatur pertemuan kalian kalau kalian mau ketemu dengan FS dan PC, tetapi tidak boleh disertai
didampingi oleh pengacara, advokat, dan wartawan. Ada apa ini? Halo, ada apa? Coba bayangkan. Ini sesuatu yang mencurigakan. Berarti jangan-jangan patut diduga ini Bapak yang satu ini diutus oleh seseorang, diutus orang-orang tertentu untuk datang ke sana. Memang sangat aneh. Bukan famili, bukan keluarga, bukan sanak saudara, bukan pendetanya Ibu Rosti Simanjuntak atau Samuel Huta Barat datang ke sana jauh-jauh. Masih berapa jam dari perkotaan. Tapi beliau datang ke sana. Dan memang jadi terbongkarlah, kelihatan ada kemungkinan benar ini. Karena apa? Karena pernyataan beliau yang sepertinya memihak dan membela FSPC dan memojokkan, menuduh almarhum Brigadir J melakukan pelecehan itu. Nah, ini mengerikan. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Dulu saya sangat mengagumi beliau. Sudah lama saya mau bongkar ini, apalagi terkait dengan saya mau jembatani kalian mau bertemu dengan FS dan PC, tetapi tidak boleh ada wartawan, tidak boleh didampingi pengacara atau advokat. Itu perkataannya yang disampaikan oleh keluarga kepada salah seorang tim pengacara, Bapak Martin Lucas Simanjuntak. Sudah saya tunjukkan kan pernyataan dari Bapak Martin Lucas Simanjuntak. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita saat ini. Tindakan bijak, nasihat untuk sesama rekan hamba Tuhan. Kepada Pendeta Gilbert Lumendong, mudah-mudahan beliau mendengar ini. Tidak masalah kalau didengarkan, saya tidak ada ketakutan sama beliau. Ya, dikatakan begini, ini menjadi nasihat untuk kita. Bukan hanya kepada pastor, pendeta, penatua, gembala, tetapi juga kepada setiap kita orang-orang percaya. Supaya kita bijaksana. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Perhatikan, ingatlah hal ini, berarti tidak boleh melupakannya sama sekali. Apa itu? Setiap orang berarti termasuk pendeta, pastor, penatua, gembala, jemaat, seluruh orang Kristen. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi tolong jangan dibalik ya. Jangan sampai kita ini lambat untuk mendengar, cepat untuk berkata-kata, dan cepat untuk marah. Jangan, akan jadi kacau. Tapi yang benar adalah cepatlah untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, merespon, bereaksi. Jangan buat kesimpulan yang salah. Orang Batak bilang apa? Amani huma roger makabola hudonna. Amani huma lapu tatai dahana. Waduh. Ada ini, itu Marida Marbun, pasti tahu itu artinya. Amani huma roger makabola hudonna. Amani huma lapu tatai dahana. Bahasa Indonesianya tahu nggak di mana ayatnya? Amsal 19 ayat yang kedua. Orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru, oleh karena didorong sesuatu akan salah langkah. Salah langkah. Inilah yang disebut salah langkah. Sampai beliau mendapatkan peringatan keras dari Badan Pengurus Pusat, di mana beliau bernaung atau sinode mereka. Diperingatkan karena apa? Karena tidak hadir menjadi berkat. Hadir justru membawa kegaduhan. Hadir untuk makin menambah kedukaan dan kesedihan bagi keluarga almarhum Brigadir Joshua, khususnya Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Bapak Samuel Huta Barat marah sekali dengan hal ini. Termasuk juga Inang Irma Huta Barat. Termasuk juga itu Serlina Pitu. Bahkan banyak di antara Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat komentar-komentar yang terkait dengan hal ini, saya melihat hanya satu ujung jari yang menanggapi positif. Selebihnya itu menanggapi negatif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jadi prinsip kita apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi jangan sampai justru pengacara mengatakan kesurupan roh. Bahkan sampai Pak
Kamarudin Simanjuntak berkata begini, kita doakan supaya pemuka agama itu, ya maksudnya Gilbert Lumahindong, tidak terus-menerus kesurupan roh. Bayangkan. Supaya sadar, berubah dan bertobat. Dan puji Tuhan, kalaupun nanti saya akan bahas permintaan maaf daripada Pendeta Gilbert, belum menyentuh substansi yang sebenarnya. Oke Bapak Ibu Saudara, sekian dulu pertemuan kita. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat memberi inspirasi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.